Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, Om Swastiastu, salam budaya. Pemirsa, terima kasih telah hadir meramaikan channel Jawa Buana. Kali ini admin Jawa Buana akan membahas asal usul nama dan sejarah Kabupaten Jepara. Kabupaten Jepara terdiri dari 16 kecamatan yang dibagi menjadi 183 desa dan 11 kelurahan. Batas wilayah Kabupaten Jepara sebelah utara dan barat berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Pati dan Kabupaten Kudus. Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Demak. Oke, untuk melihat jejak sejarah lengkapnya, mari kita saksikan dan simak video berikut ini. Asal-usul Kabupaten Jepara berasal dari kata ujung para yang kemudian berubah menjadi ujung mara, Jumpara, dan akhirnya menjadi Jepara. Kata ini menggambarkan tempat pemukiman para pedagang yang berniaga ke berbagai daerah. Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Kabupaten Jepara. Pada abad ke-15, Jepara dikenal sebagai bandar perdagangan kecil di bawah pemerintahan Kerajaan Demak. Pati Unus menjadi penguasa Jepara pada tahun 1507 dan melakukan serangan ke Malaka yang diduduki oleh Portugis. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat pada tahun 1521 sampai tahun 1546, Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa. Jepara dikenal sebagai daerah yang memproduksi mebel dan ukiran yang terkenal di Indonesia. Jepara terkenal sebagai kota kelahiran R.A. Kartini. Sejarah Kabupaten Jepara dan perjuangan Ratu Kalinyamat lawan penjajah Portugis. Jepara termasuk daerah yang berada di paling ujung utara Provinsi Jawa Tengah. Jepara terletak di perbatasan Laut Jawa di sebelah barat dan utaranya. Mengingat lokasinya yang strategis, tak heran jika Jepara pernah menjadi bandar niaga di Pulau Jawa. Jepara juga dikenal dengan tempat kelahiran tokoh emansipasi wanita pada masa penjajahan kolonial, yaitu Raden Ajeng Kartini. Melansir dari laman resmi PPID Kabupaten Jepara, menurut buku sejarah baru Dinasti Tang mencatat bahwa pada tahun 674 Masehi, seorang musafir Tionghoa bernama I Sing pernah mengunjungi negeri Holing atau Kaling atau Kalingga yang juga disebut Jawa atau Japa. Diyakini berlokasi di Keling, kawasan timur Jepara sekarang ini. Lokasi itu dulunya dipimpin seorang raja wanita bernama Ratu Sima yang dikenal sangat tegas. Menurut seorang penulis Portugis bernama Tom Peirce dalam bukunya Summa Oriental, sejarah Jepara mencatat bahwa daerah ini baru dikenal pada abad ke-15, yaitu pada tahun 1470 Masehi. Daerah ini dikenal sebagai bandar perdagangan yang kecil yang baru dihuni oleh 90 hingga 100 orang dan dipimpin oleh Aryo Timur dan berada di bawah pemerintahan Demak. Kemudian Aryo Timur digantikan putranya yang bernama Pati Unus, yaitu pada tahun 1507 Masehi sampai 1521 Masehi. Pati Unus mencoba membangun Jepara menjadi kota niaga. Memasuki tahun 1536 oleh penguasa Demak, yaitu Sultan Trenggono, Jepara diserahkan kepada anak dan menantunya, yaitu Ratu Retno Kencono dan Pangeran Hadirin. Kematian orang-orang yang dikasihi membuat Ratu Retno Kencono sangat berduka dan meninggalkan kehidupan istana untuk bertapa di Bukit Dana Raja. Setelah terbunuhnya Aryo Penangsang oleh Sutowijoyo, Ratu Retno Kencono bersedia turun dari pertapaan dan dilantik menjadi penguasa Jepara dengan gelar Nimas Ratu Kalinyamat. Pada masa pemerintahan Ratu Kalinyamat, Jepara
Jepara berkembang pesat menjadi bandar niaga utama di Pulau Jawa yang melayani ekspor impor. Sebagai seorang penguasa Jepara yang gemar limpah luh jengawi karena keberadaan Jepara kala itu sebagai bandar niaga yang ramai, Ratu Kalinyamat dikenal mempunyai jiwa patriotisme anti penjajahan. Hal ini dibuktikan dengan pengiriman armada perangnya ke Malaka guna menggempur Portugis pada tahun 1551 dan tahun 1574. Serangan sang ratu yang gagah berani ini melibatkan hampir 40 buah kapal yang berisikan kurang lebih 5.000 orang prajurit. Namun serangan garap prajurit Kalinyamat dalam upaya mengepung benteng pertahanan Portugis di Malaka gagal. Tentara Portugis dengan persenjataan lengkap berhasil mematahkan kepungan tentara Kalinyamat. Akan tetapi semangat patriotisme sang ratu tidak pernah luntur dan tak gentar menghadapi penjajah bangsa Portugis yang di abad ke-16 itu sedang dalam puncak kejayaan dan diakui sebagai bangsa besar berawak 15.000 orang prajurit pilihan. Pengiriman armada militer kedua ini dipimpin panglima terpenting dalam kerajaan yang disebut orang Portugis sebagai Kui Limo. Walaupun akhirnya perang kedua yang berlangsung berbulan-bulan ini, tentara Kalinyamat juga tidak berhasil mengusir Portugis dari Malaka, namun telah membuat Portugis takut dan jera berhadapan dengan Raja Jepara tersebut. Terbukti dengan bebasnya Pulau Jawa dari penjajahan Portugis di abad ke-16. Selain itu, tokoh Ratu Kalinyamat ini juga sangat berjasa dalam membudayakan seni ukir yang sekarang ini jadi andalan, yaitu perpaduan seni ukir Majapahit dengan seni ukir Patih Badar Duwung yang berasal dari negeri China. Menurut catatan sejarah, Ratu Kalinyamat wafat pada tahun 1579 dan dimakamkan di desa Mantingan Para di sebelah makam suaminya, Pangeran Hadiri. Mengacu pada semua aspek positif yang telah dibuktikan oleh Ratu Kalinyamat sehingga Jepara menjadi negeri yang makmur dan kuat, maka penetapan hari jadi Jepara mengambil waktu Ratu Kalinyamat dinobatkan sebagai penguasa Jepara atau yang bertepatan dengan tanggal 10 April tahun 1549. Ini ditandai dengan candra sengkala terus karya tataning bumi atau terus bekerja keras membangun daerah. Pemirsa, informasi tadi tentang sejarah dan asal-usul Kabupaten Jepara mengakhiri perjumpaan kita malam ini. Kami selaku admin Jawa Buana pamit undur diri. Salam Rahayu, Om Swastiastu, Salam Budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.